Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Konten kali ini kita akan mengerjakan sebuah perangkat audio video kiriman dari Mas Pri di Purbalingga, Jawa Tengah. Perangkat yang dikirim oleh Mas Pri yaitu berupa power amplifier 5.1, pemutar video CD, kaset audio, dan tuner AM/FM stereo merek Sony model HCD strip LV100AV. Sony HCD strip LV100AV adalah unit utama dari sistem audio rumah Sony LBT strip LV100AV, sebuah perangkat hi-fi bertenaga besar yang dilengkapi fitur surround sound Dolby Pro Logic. Perangkat ini populer karena suara bassnya yang menggelegar serta dukungan format media klasik dan konektivitas dasar. Model ini dibuat sekitar tahun 2000-an oleh Sony Corporation Home Audio Division Company. Panel depan perangkat terdiri dari display dan panel kontrol fungsi dan operasi, 2 deck mechanic tape player dengan sistem auto reverse, serta mechanic video CD player dengan sistem 5 disc changer. Mechanic CD modelnya seperti ini, tidak seperti pada umumnya tray disc menggunakan sistem slide. Pada perangkat ini menggunakan pintu engsel untuk mengakses tray disc. Cover perangkat menggunakan plat logam. Disediakan ventilasi pada cover bagian atas. Kelengkapan panel belakang terlihat seperti ini. Terdapat berbagai terminal dan soket fungsi yang sesuai dengan fitur atau spesifikasi dari perangkat ini. Di antaranya terminal input untuk antena radio penerima band FM atau AM, soket RCA fungsi input dan output sinyal audio dan video, termasuk fungsi input untuk audio dan video DPD sistem 5.1. Disediakan media output sinyal optik untuk fungsi CD digital output. Perangkat ini menggunakan sistem suara 5.1, maka terdapat 5 pasang terminal jepit output speaker, di antaranya 2 kanal untuk sistem speaker stereo dan 3 kanal untuk speaker vokal dan surround. Saklar pilihan sistem video, PAL Auto atau NTSC, serta soket S-Video output. Tegangan input AC utama, serta saklar pilihan tegangan AC utama. Rentang pilihan tegangan dari 120 volt hingga 240 volt AC. Untuk mengetahui kondisi perangkat ini, kita uji terlebih dahulu. Hubungkan steker ke sumber listrik. Ya, nampaknya steker listrik bukan standar kelistrikan di negeri kita. Diperlukan steker adapter untuk menyesuaikan dengan stop kontak standar. Coba aktifkan saklar power utama. Saklar power utama telah diaktifkan, namun perangkat tidak mau hidup. Ditandai dengan display dan kipas pendingin tidak menyala. Oke, kesimpulannya perangkat dalam kondisi mati total. Selanjutnya bongkar seluruh casing, modul rangkaian, dan komponen lainnya. Selanjutnya lakukan proses pembersihan, analisa kerusakan, dan perbaikan. Semoga perangkatnya dapat diselamatkan. Terima kasih bagi Sobat Elektro yang tetap setia. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Tekan loncengnya untuk mendapatkan notif update konten terbaru dari channel ini. Agar saya tambah semangat membuat konten yang berkualitas, silahkan saya tunggu partisipasinya dengan memberikan dukungan, mengaktifkan tombol gabung atau terima kasih yang ada di bawah frame video YouTube ini.
Perangkat audio video merek Sony model HCD strip LV 100 AV, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Pada konten sebelumnya, kita sudah pernah membahas perangkat audio video merek Sony model HCD strip GN 1100D. Bagi yang belum menonton, silahkan buka videonya. Tampak modul PCB panel kontrol dan mechanic tape sejumlah 2 dek dengan kondisi karet sabuk hilang pada semua posisi. Power supply masih menggunakan trapo konvensional seperti pada perangkat Sony model HCD strip GN 1100D, dan yang membuat bobot berat pada perangkat adalah salah satunya trapo ini. Modul PCB power amplifier menggunakan komponen utama 2 buah IC terletak berdampingan dengan modul PCB utama. Terlihat ada 4 buah kapasitor elektrolit ukuran besar. Sepertinya itu adalah kapasitor filter tegangan simetris untuk suplai tegangan 2 buah power amplifier. PCB modul tuner AM/FM terpisah dari modul PCB utama, menempel langsung ke plat panel belakang. PCB modul utama terletak di bagian samping kanan. Terdapat beberapa komponen SMD berupa 4 buah chipset utama. Lanjut bongkar semua modul rangkaian yang berada pada rangka utama. Lepas terlebih dahulu skrup pengencang soket RCA dan terminal antena serta output speaker. Beberapa skrup pengencang dari plat panel belakang ke base plate dan rangka mekanik CD player juga perlu dilepas. Harap diingat dan dokumentasikan ukuran skrup pada masing-masing posisi. Plat aluminium pendingin IC power amplifier dibantu oleh sebuah kipas angin yang langsung diarahkan pada ventilasi udara di panel belakang. Modul PCB utama dan power amplifier telah kita lepas dari rangka utama. Modul PCB power amplifier terdiri dari 2 bagian dengan komponen utama IC, masing-masing 1 buah IC power amplifier per modul PCB. Modul PCB utama terlihat bagian lapisan atasnya seperti ini. Terdapat komponen berupa IC dengan pendingin yang berfungsi sebagai regulator tegangan. Modul PCB power amplifier kondisinya sangat kotor. Marking komponen tidak terlihat. Coba bersihkan ketiga modul PCB ini agar lebih mudah dalam melakukan analisis kerusakan dan perbaikan. Modul PCB power amplifier telah kita cuci dengan air deterjen. Marking PCB dan komponen sudah terlihat dengan jelas. Modul PCB utama kondisinya tidak terlalu kotor, hanya sedikit debu yang menempel pada permukaan PCB dan komponen. Cukup dibersihkan dengan kuas. Modul PCB utama terdiri dari beberapa rangkaian, diantaranya regulator tegangan untuk suplai pada seluruh rangkaian audio dan video, selain power amplifier. Rangkaian grafik equalizer menggunakan pengaturan 5 band. Digunakan sebuah IC dengan nomor M62493FV. Komponen ini berperan juga sebagai saklar pilihan input
dan digital volume control. Dolby Pro Logic AC3 surround processor menggunakan komponen utama sebuah IC yang berlisensi Dolby dengan nomor M62464FV. Rangkaian preamplifier head menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor HA12215AF. Sedangkan rangkaian control system menggunakan komponen utama sebuah IC microkomputer dengan nomor M30622MA-A26EP. Kondisi lapisan bawah PCB modul utama nampak seperti ini. Pada blok rangkaian regulator terdapat beberapa pin komponen yang sudah mengalami solder ulang. Selebihnya masih banyak pin komponen dengan kondisi solderan retak. Mulai kita periksa kondisi kapasitor elektrolit, fungsi filter pada rangkaian regulator. Pada regulator tegangan simetris 10 volt terdapat kapasitor elektrolit fungsi filter dengan kondisi ESR tinggi, kapasitas 100 mikrofarad 16 volt dan 10 mikrofarad 50 volt. Begitu juga dengan regulator simetris negatif 10 volt, kapasitor memiliki nilai ESR tinggi. Coba kita lakukan pengukuran. Ya, bisa kita lihat nilai ESR 11 ohm, kapasitas 10 mikrofarad. Walaupun kapasitas sesuai, namun nilai ESR tinggi, kapasitor tidak layak, perlu diganti. Ini kapasitor 100 mikrofarad 16 volt terukur 98 mikrofarad namun memiliki V-loss 3% dan ESR 3 ohm, perlu diganti. Lakukan hal yang sama pada kapasitor filter di rangkaian regulator lainnya. Pasang kembali IC regulator MSF 7810 dan MSF 7910, kemudian lakukan solder ulang pada pin komponen IC regulator lainnya. Kondisi solderan pin soket CN901 dan CN902 retak, perlu disolder ulang. Soket ini terhubung dengan modul PCB power amplifier. Sama halnya dengan regulator tegangan simetris 7 volt, terdapat beberapa kapasitor dengan kondisi ESR tinggi, perlu diganti. Tiga buah kapasitor filter tegangan ke rangkaian mikrokomputer terukur kapasitas menurun. Kapasitas 1000 mikrofarad 6,3 volt, perlu diganti. Lakukan solder ulang pada pin soket RCA input dan output signal audio video serta pin komponen lainnya seperti terminal output speaker.
Bersihkan lapisan bawah PCB modul PCB utama menggunakan thinner pencuci atau pembersih. Jenis thinner ini tidak terlalu keras sehingga tidak merusak marking PCB atau komponen. Tidak seperti thinner untuk pengencer cat. Plat ground soket RCA sebagian sudah berkarat. Bersihkan dengan kontak cleaner standar yang memiliki zat pelindung karat. Sementara proses analisis kerusakan dan perbaikan modul PCB utama selesai, jika masih ada masalah akan kita evaluasi di akhir video atau saat pengujian. Baik, kita lanjut ke modul PCB Power Amplifier. Pada modul ini terdapat kapasitor filter dan rectifier power supply simetris untuk tegangan power amplifier utama dan surround. IC power amplifier yang berada pada modul ini adalah untuk penguat audio ke speaker utama atau stereo. Komponen utama menggunakan IC STK412-040 memiliki daya 2x150 watt pada impedansi 4 ohm, tegangan kerja simetris 60 volt. Output power amplifier dilindungi oleh relay pengaman speaker sejumlah 3 buah relay untuk masing-masing output power amplifier. Kapasitor filter tegangan simetris untuk power amplifier utama kapasitas 3300 mikrofarad 80 volt dan dioda bridge rectifier D5SBA 204101. Kapasitor filter tegangan simetris 31 volt untuk power amplifier surround kapasitas 3300 mikrofarad 50 volt. Dioda bridge untuk tegangan power amplifier ini berada pada PCB trapo power supply. Mulai kita periksa kondisi kapasitor elektrolit pada modul PCB power amplifier utama. Satu buah kapasitor dengan kondisi kembung di bagian atas. Ini adalah kapasitor elektrolit filter tegangan 60 volt pada pin nomor 12 dan 13 IC STK412-040 kapasitas 22 mikrofarad 100 volt. Kapasitor mengalami penurunan kapasitas sehingga perlu diganti. Dikarenakan stok kosong untuk kapasitas tersebut, kita ganti dengan 47 mikrofarad 100 volt. Pada rangkaian DC Detect ditemukan satu buah kapasitor elektrolit dengan kondisi nilai ESR tinggi, kapasitas 100 mikrofarad 10 volt. Kapasitor perlu diganti. Lakukan solder ulang pada pin soket CN803 dan CN804 sejumlah 13 pin. Sebagian solderan retak. Soket ini terhubung dengan modul PCB utama. Setelah diperiksa, tidak ada masalah pada komponen lainnya. Bersihkan sisa thermal pasta pada IC power amplifier utama. Terminal output speaker sejumlah 2 grup, sehingga jumlah total ada 5 pasang terminal sambungan ke speaker. Masing-masing pasangan terminal melalui relay proteksi speaker dengan tegangan koil 24 volt. Bersihkan koneksi terminal jepit output speaker dengan kontak cleaner. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan menggunakan thinner pembersih atau pencuci. Modul PCB power amplifier utama telah selesai diperiksa. Semoga kondisi IC-nya baik-baik saja. Lanjut ke PCB power amplifier surround. Modul ini menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor STK443-050. IC ini berisi 3 channel power amplifier dengan daya masing-masing sekitar 25 watt. Tegangan kerja 31 volt DC simetris. Tidak ditemukan masalah pada modul ini. Semua komponen terutama kapasitor elektrolit dalam kondisi sesuai dengan kapasitasnya.
Pin IC power amplifier terlihat sudah pernah disolder ulang oleh teknisi sebelumnya. Komponen lainnya seperti soket sambungan terlihat kondisi solderan sebagian retak. Terima kasih untuk Om Nandi Fernando Del Piero yang telah bergabung dengan channel ini. Semoga rezekinya lancar dan diberi kesehatan. Pemeriksaan modul PCB Power Amplifier Surround telah selesai dan siap digunakan. Sebelum modul PCB Power Amplifier dipasang pada plat pendingin, bersihkan terlebih dahulu thermal pasta lama yang menempel pada permukaan plat pendingin. Berikutnya ke trapo power supply, lepas 4 buah skrup pengencang trapo agar lebih leluasa melakukan pembersihan dan pemeriksaan. Bobot trapo lumayan berat. Jika ditaksir, kemungkinan memiliki arus maksimal sekitar 8 ampere murni. Kondisi modul PCB trapo power supply seperti ini. Terdapat beberapa komponen yang terpasang diantaranya sekring pengaman tegangan simetris, dioda bridge rectifier tegangan simetris power amplifier surround, dan soket penghubung ke modul PCB power amplifier. Trapo memiliki 3 lilitan input primer dengan 3 pilihan tegangan input AC utama, yaitu 120 volt, 220 volt, dan 230 hingga 240 volt. Sedangkan lilitan sekunder memiliki 3 buah output tegangan, diantaranya 2 buah tegangan single untuk rangkaian selain power amplifier dan 2 buah output tegangan simetris untuk power amplifier. Sekring lilitan primer trapo memiliki nilai arus sebesar 6,3 ampere. Sekring pengaman output lilitan sekunder trapo dipasang pada 2 output tegangan simetris, masing-masing untuk power amplifier utama nilai arus 8 ampere dan untuk power amplifier surround nilai arus 6,3 ampere. Dioda bridge rectifier tegangan simetris untuk power amplifier surround berada pada modul ini. Nomor seri dioda D5SBA20. Kita periksa terlebih dahulu kondisi sekring pengaman yang terdapat pada lilitan sekunder trapo. Ya, kondisi seluruh sekring masih bagus. Terdapat 2 buah soket penghubung ke modul PCB power amplifier dengan kondisi solderan sebagian retak. Lakukan solder ulang. Untuk mengetahui besar tegangan simetris suplai tegangan power amplifier, coba lakukan pengukuran. Tegangan simetris untuk suplai tegangan power amplifier utama terukur 50 volt AC. Sedangkan tegangan simetris untuk suplai tegangan power amplifier surround terukur 25 volt AC. Rangka base plate perlu dilepas. Di bagian bawahnya terdapat mekanik PCD player. Ya, ini adalah tray disk PCD player memuat sejumlah 5 buah CD.
Lanjut bongkar panel depan dari base plate yang diperkuat oleh beberapa skrup pengencang. Mekanik PCD player kondisinya seperti ini. Optical pickup terlihat memiliki nomor seri KSS strip 213D. Kemungkinan kondisinya sudah tidak layak. Biasanya komponen ini tidak berumur panjang, apalagi mengingat usia dari perangkatnya sudah lebih dari 15 tahun. Di bagian bawah base plate terdapat lubang yang berfungsi sebagai akses langsung untuk keperluan servis ke modul digital servo prosesor dan optical pickup. Modul PCB MPEG terletak di sudut belakang berhubungan dengan soket S-Video dan saklar pilihan sistem video. Karet sabuk mekanik tape terlepas dan masuk ke bagian mekanik PCD. Terlihat konfigurasi sistem peralihan CD yang digerakkan oleh sebuah motor penggerak. Optical pickup kemungkinan rusak. Kita lepas blok modul PCB servo prosesornya. Komponen optical pickup PCD player nampak seperti ini. Optical pickup saat ini sudah langka di pasaran. Sementara kita coba order terlebih dahulu, semoga saja masih ada dan sesuai dengan nomor serinya. Semua bagian mekanik PCD player telah kita bersihkan. Sementara menunggu order optical pickup, kita lanjut ke progres berikutnya. Bongkar seluruh modul PCB yang berada pada panel kontrol depan, termasuk mekanik tape. Semua modul pada panel depan telah dilepas. Rangka panel sangat kotor, perlu dibersihkan dengan air deterjen. Ini adalah modul PCB display menggunakan vacuum fluorescent display. Komponen utama pada modul ini menggunakan IC TMP88CS76F-1A25. Sebagian saklar fungsi sudah mengalami pergantian, namun saklar berbeda model. Jumlah kaki 2 pin, dimensi 6x6x4,8 mm. Coba periksa koneksi saklar dengan mode buzzer pada multimeter. Ya, hampir semua saklar bawaan perangkat memiliki koneksi buruk, ditandai buzzer tidak berbunyi. Coba kita periksa nilai resistansinya.
Resistansi koneksi saklar sangat tinggi, terukur 450 kilo ohm. Kondisi ini tidak layak, saklar perlu diganti. Lepas seluruh saklar pada modul display, siapkan saklar pengganti dengan spesifikasi sama seperti bawaan. Saklar fungsi telah diganti, berikutnya lakukan solder ulang pada kaki display sejumlah 55 pin, termasuk pin soket penghubung dan komponen lainnya. Ini adalah modul PCB panel VR yang terdiri dari saklar fungsi dan operasi serta volume kontrol utama, level mikrofon, dan efek echo. Semua saklar telah mengalami pergantian. Model saklar berbeda dengan saklar bawaan. Kualitas solderan pada pin saklar kurang rapih, perlu disolder ulang. Lepas saklar rotary encoder fungsi volume kontrol utama, kemudian periksa kondisi di dalamnya. Biasanya sering bermasalah pada koneksi dari penyapu saklar ke strip PCB. Ya, terlihat strip PCB saklar sedikit menempel kotoran. Hal ini yang mengakibatkan fungsi volume susah diatur atau level sering loncat saat diatur. Rotary encoder fungsi volume kontrol telah selesai diperbaiki. Kondisi koneksi saklar sudah normal dan bersih. Solder ulang pin saklar yang telah diganti oleh teknisi sebelumnya, termasuk pin komponen lainnya yang banyak mengalami retak pada solderan. Modul PCB panel PR telah selesai diperbaiki. Modul siap digunakan. Lanjut ke modul PCB panel TC dan CD. Lepas semua PCB yang menempel pada rangka panel. Sebagian skrup pengencang modul PCB hilang. Mayoritas modul terdiri dari komponen berupa saklar mikro. Permukaan PCB dipenuhi oleh debu, sudah dipastikan kondisi saklar tidak layak. Ganti seluruh saklar dengan model yang sama. Ini adalah saklar limit untuk fungsi open close pintu mekanik CD. Coba kita periksa kondisi koneksinya. Ya, saklar fungsi open close masih layak pakai. Bersihkan kontak saklar dengan kontak cleaner. Masih ada satu modul lagi pada panel ini yang perlu diperiksa, masih fungsi CD. Lepas PCB dan periksa kondisi saklar serta rotary encoder. Bersihkan PCB dan ganti semua saklar mikro. Tak lupa lepas dan bersihkan koneksi saklar rotary encoder fungsi AMS.
Perbaikan modul TC dan CD telah selesai. Berikutnya bersihkan rangka panel CD dengan cara mencucinya menggunakan air deterjen. Ini adalah modul PCB input mikrofon, headphone, dan audio video. Tidak ada masalah dengan ketiga modul ini. PCB dan soket hanya perlu dibersihkan. Penguat mikrofon menggunakan komponen utama IC M5218AL yang merupakan dua amplifier operasi untuk menguatkan input mikrofon. Sedangkan efek echo menggunakan komponen IC dengan nomor M65850P. Kondisi PCB dan solderan masih bagus. Modul PCB input mikrofon tidak bermasalah. Begitu juga dengan modul PCB headphone dan soket RCA audio video input 2. Komponen dan solderan masih bagus, hanya perlu dibersihkan. Rangka panel depan perangkat perlu dibersihkan. Kondisinya lumayan kotor. Cuci rangka panel dengan air deterjen. Kotoran yang menempel pada permukaan panel cukup tebal dan sulit dibersihkan, sehingga dibutuhkan beberapa kali proses pencucian. Kita lanjut ke proses pemeriksaan dan perbaikan mechanic tape. Mechanic tape terdiri dari dua deck dengan sistem auto reverse. Deck A memiliki fungsi playback, sedangkan deck B memiliki fungsi playback dan record. Perbedaan tersebut bisa kita lihat dari konfigurasi head tape-nya, di mana pada deck A head tape tunggal, berbeda dengan deck B yang memiliki atau dilengkapi dengan head hapus. Masalah pada mechanic tape hanya pada karet sabuk yang tidak terpasang atau hilang karena faktor usia karet sabuk rusak dan rapuh. Kondisi head tape dan pinch roller masih layak pakai, tidak perlu diganti, hanya perlu dibersihkan. Sebelum dipasang karet sabuk, bersihkan terlebih dahulu flywheel, idler coupling, dan puli motor dengan cairan alkohol. Begitu juga dengan head tape, pinch roller, dan capstan perlu dibersihkan. Terdapat beberapa saklar daun yang berfungsi sebagai sensor kaset. Bersihkan koneksi saklar dengan kontak cleaner. Ukuran karet sabuk yang dibutuhkan adalah nomor 19 sebanyak 2 buah, nomor 18 1 buah, dan nomor 14 sebanyak 2 buah. Karet sabuk yang dibutuhkan telah terpasang. Karet sabuk menggunakan jenis atau bentuk pipih, lebar karet 3 mm. Mechanic tape telah diperbaiki dan siap digunakan. Mulai pasang kembali seluruh modul PCB yang terdapat pada panel depan. Pastikan tangkai saklar lurus dengan knop pada panel. Jika tidak, biasanya saklar tidak akan bisa dikontrol dari knop atau bahkan tangkai saklar aktif terus yang mengakibatkan fungsi saklar error.
Mechanic tape telah terpasang, pastikan pintu kaset lancar membuka dan menutup. Komponen pada rangka panel depan telah selesai dipasang dan siap digunakan. Modul rangkaian PCD player mengalami masalah pada servo prosesor dan MPEG. Oleh karena itu, fungsi ini tidak akan diaktifkan. Sebagai alternatifnya, kita akan lakukan modifikasi. Pasang mekanik PCD dan plat rangka dudukan trapo power supply serta power amplifier. Perkuat dengan beberapa skrup pengencang. Pasang kembali trapo power supply, modul PCB power amplifier, dan modul PCB utama pada tempatnya masing-masing. Instalasi ini hanya sementara karena berikutnya kita akan lakukan pengujian hasil perbaikan semua modul rangkaian. Kaki belakang perangkat yang terletak pada base plate hilang sejumlah 2 buah. Ganti dengan kaki karet menggunakan ukuran atau ketinggian yang sesuai. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, masih ada kerusakan komponen yang terdapat pada modul PCB trapo power supply, yaitu 2 buah resistor fungsi sekring tegangan output simetris sekunder 12 volt AC terputus sejumlah 2 buah. Ganti resistor tersebut dengan resistansi yang sama, yaitu 0,33 ohm 0,5 watt. Tegangan ini sangat penting karena sebagai input untuk rangkaian regulator pada modul PCB utama, di mana salah satunya menjadi tegangan 5 volt DC sebagai suplai utama untuk IC mikroprosesor. Jika tegangan ini drop atau tidak ada, maka perangkat akan mati total seperti yang terjadi pada perangkat ini. Baik, kita lanjut. Semua modul telah terpasang. Berikutnya kita lakukan pengukuran tegangan pada input dan output rangkaian regulator di modul PCB utama. Input tegangan regulator terletak pada soket CN901. Terdapat marking besaran tegangan simetris di antaranya 17 volt dan 12 volt. Lakukan pengukuran pada pin tersebut. Sebelumnya, hubungkan steker ke sumber listrik 220 volt AC. Ya, tegangan input 17 volt dan 12 volt telah terukur pada pin soket CN901. Berikutnya kita pastikan tegangan output pada regulator tegangan 5 volt DC, yaitu pada pin nomor 3 IC511 dan IC521 M5F7805L. Tegangan pada pin nomor 1 sebagai input terukur 12,4 volt DC. Ya, tegangan output regulator terukur 5,1 volt DC. Tegangan ini normal untuk keperluan suplai ke IC mikrokomputer atau mikroprosesor. Tegangan utama untuk sistem perangkat sudah terukur normal. Sekarang kita lihat apakah perangkat sudah bisa hidup. Hubungkan
steker ke sumber listrik. Oke, display telah menyala. Status display dalam mode demo. Coba aktifkan saklar power utama. Ya, ternyata masih ada permasalahan pada sistem perangkat di mana terlihat status display protect dan menyuruh kita untuk mematikan kembali saklar power utama. Pada model Sony ini, status protect biasanya ada masalah pada blok rangkaian power amplifier. Coba periksa kembali komponen yang bermasalah pada power amplifier. Kita temukan terdapat resistor dengan nilai tak terhingga atau tak terdefinisi, yaitu resistor dengan nilai 100 ohm 0,5 watt yang berfungsi sebagai pembatas arus pada pin nomor 12 dan 13 IC STK412-040. Salah satu resistor terukur resistansi tidak sesuai. Coba lepas kedua resistor tersebut. Sama halnya dengan dua buah resistor pada modul PCB power amplifier surround. Coba lepas resistor dan lakukan pengukuran. Ya, resistor terukur tak terhingga. Bisa dipastikan kondisinya putus, perlu diganti. Dalam kasus perangkat ini, kedua IC power amplifier bermasalah. IC juga perlu diganti. IC ini sudah langka di pasaran, harus pintar-pintar mencari dengan kualitas IC asli. Komponen yang bermasalah pada modul PCB power amplifier telah selesai kita perbaiki dan diganti. Berikutnya, perbaiki ujung lidah sambungan kabel fleksi, beberapa kabel fleksi, mika pemandu pin sambungan ke soket lepas dan hilang. Mika pemandu bisa kita ganti dengan menggunakan cabutan dari kabel fleksi bekas atau mika lainnya dengan ketebalan sama. Rekatkan dengan double tape. Ini adalah kipas pendingin power amplifier, diameter 8 cm, tegangan input 12 volt DC. Tidak ada masalah dengan kipas ini. Kipas hanya perlu dibersihkan. Masalah lainnya adalah knop rotary encoder fungsi volume kontrol utama. Tangkai knop sudah rapuh dan pecah. Bisa kita akali dengan mengganti selongsong tangkai menggunakan knop potensio bekas. Kita ambil selongsong tangkainya. Hasil perbaikan knop seperti ini. Selongsong tangkai kita perkuat dengan kawat keras dengan cara dipanaskan. Modul power amplifier sudah kita pasang kembali, kedua IC juga sudah diganti. Berikutnya kita uji kembali apakah perangkat statusnya masih protect atau normal. Hubungkan steker ke sumber listrik. Display pada status demo. Coba aktifkan saklar power utama. Tunggu beberapa saat. Oke, perangkat statusnya sudah tidak protect. Fungsi input aktif pada input tuner. Coba hubungkan speaker pada terminal output speaker utama. Pasang modul tuner
yang dihubungkan dengan kabel fleksi pada soket CN441 di modul PCB utama. Alhamdulillah cerah ceria ya. Panas. Ini bukan Sandra yang pakai depannya Dewi ya? Enggak ya? Bukan. Sandra doang ini mah ya. Deui atuh da. Harap di sabaraha menit. Nyarek naon deui? Itu da geus kemampuan sakieu. Hari Onggoh duit aya tapi moal bayar hutang ayo basamin megat kalimah panona muncereng. Ya, fungsi tuner masih normal, penerimaan gelombang radio FM sangat peka. Tos kana janji bade wantun mayar bunga na 5.000 atuh. Coba fungsi input tape player deck 1 dan deck 2. Fungsi tuner dan tape player sudah berjalan dengan baik. Berikutnya sesuai dengan permintaan pemilik, yaitu Mas Pri menginginkan ditambah modul digital audio player sebagai pengganti fungsi CD. Modul digital audio player ditempatkan pada pintu PCD player. Buat lubang sesuai dimensi bagian dalam frame modul digital audio player. Tegangan input untuk modul digital audio player diambil dari tegangan terkendali oleh mikrokomputer sebesar 5 volt DC pada soket sambungan ke modul PCB motor servo CD player. Oleh karena itu, pada modul digital audio player tidak diperlukan IC regulator tegangan 5 volt DC karena input tegangan sudah terregulasi sebesar 5 volt DC. Jumper pin nomor 1 dan 3 IC 78 M12 pada modul digital audio player. Sambung kabel tegangan input dan audio output modul digital audio player agar menjangkau titik sambungan tegangan dan soket RCA audio input pada modul PCB utama perangkat. Tegangan input modul digital audio player sebesar 5 volt DC diambil dari pin nomor 7 soket CN412, sedangkan ground atau negatif pada pin nomor 6. Pada kondisi saklar power standby, coba ukur tegangan pada pin nomor 7. Tegangan terukur 0,8 volt DC. Sekarang aktifkan saklar powernya. Saklar power telah aktif. Tegangan pada pin nomor 7 terukur 4,9 volt DC atau pembulatan menjadi 5 volt DC. Tegangan ini layak dan siap dipergunakan untuk suplai modul digital audio player. Sebagai filter noise dan pembatas arus,
Dibutuhkan satu buah resistor 10 ohm 0,5 watt dan kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad 6,3 volt masing-masing satu buah. Rangkaian RC kita tempatkan pada pin nomor 6 dan 7 sebagai titik sambung tegangan input 5 volt DC. Audio output modul digital audio player disambung ke pin soket RCA fungsi audio video input 1. Ground tidak disambung untuk menghindari efek ground loop. Rapihkan kabel instalasi tambahan modul digital audio player agar tidak mengganggu komponen lainnya. Sekarang kita uji hasil instalasinya. Saklar power belum aktif, display dalam mode demo, modul digital audio player belum aktif. Saklar power aktif, fungsi input pada video 1, modul digital audio player telah aktif pada mode Bluetooth audio receiver. Hubungkan smartphone dengan koneksi Bluetooth digital audio player. Modul PCB tuner AM/FM bermasalah pada kabel fleksi. Salah satu jalur putus sehingga mengakibatkan sinyal audio tidak keluar dan fungsi tuning PLL kadang bermasalah. Komponen utama tuner AM/FM menggunakan IC BA1450S, di mana fungsi utamanya yaitu sebagai tuning AM, IF/FM, dan MVX FM stereo. Sistem tuning digital menggunakan sebuah IC PLL frekuensi synthesizer dengan nomor LC72130. Proses pemeriksaan dan perbaikan telah selesai. Pasang kipas pendingin IC power amplifier pada posisinya semula. Kipas diperkuat dengan skrup pada plat panel belakang. Pasang plat panel belakang dan cover perkuat dengan beberapa skrup pengencang. Beberapa skrup telah berbeda model. Kita cari dan ganti skrup yang sesuai dan model sama seperti skrup bawaan. Nah, jadi kami gitunya biasa emang di radio, cuma paling cepat biasanya aina kosen besok nyampe paling cepat paling sana tapi paling lami atau kilometer kapintan di pas sebenarnya menurut itu teh
murah lah Jawa. Proses perbaikan perangkat audio merek Sony model HCD strip LV100AV telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.